Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Punggur yang Bapak sayangi, kita jumpa lagi pada materi berikutnya dalam video ketiga yang akan membahas tentang suku ke N, barisan dan deret aritmetika. Baik, kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian melalui pengamatan video dan pengerjaan LKPM dapat menentukan suku ke N suatu barisan aritmetika juga deret dengan lancar. Oke, kita lihat pola bilangan aritmetika itu seperti apa. Anak-anak, kalian tahu gambar ini? Iya, ini adalah gambar di ruang gedung DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, ilustrasi barisan aritmetika tentang banyak kursi. Bisa kalian lihat bahwa barisan kursi yang paling depan itu yang paling sedikit, kemudian bertambah beberapa kursi di bagian belakang, begitu seterusnya. Ini hanya sebagai contoh, misalnya di dalam ruangan itu barisan kursinya yang baris pertama 20, baris kedua 24, baris ketiga 28, begitu seterusnya sampai baris yang terakhir itu 104 kursi. Nah, dalam deret itu bisa dinyatakan dengan penjumlahan, jadi 20 tambah 24 tambah 28 dan seterusnya ditambah 104. Jadi kalau barisan itu pakai koma, deret itu pakai tambah gitu. Kemudian selanjutnya kita akan lebih memahami barisan bilangan aritmetika. Oke, nah ini barisan tadi 20, 24, 28, 32 dan seterusnya. Nah, 20 ini disebut suku pertama atau U1 atau urutan ke-1, kursi yang ada di baris paling depan. Kemudian 24 ini suku kedua atau urutan kedua atau U2. Begitu seterusnya U3, 28, U4, 32. UN-nya bagaimana? Nah, ini nanti yang kita pelajari ya. Oke. Kita lihat polanya, pertambahannya 20 jadi 24, jadi 28, jadi 32 dan seterusnya. Ternyata beda. Nah, beda itu selisih ya. Selisih itu berarti U2 dikurangi U1, 24 dikurangi 20 hasilnya 4. Berarti 20 jadi 24 itu ditambah 4. 28 dikurangi 24 itu 4. Begitu seterusnya ya. Jadi ini ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 gitu. Sama ya, pertambahannya sama, yaitu sama-sama 4. Nah, 4 itu disebut beda. Nah, bedanya tetap pada tingkat pertama, maka disebut aritmetik gitu ya, barisan aritmetika. Suku ke N-nya bagaimana? UN sama dengan bagaimana? Nah, ini nanti yang kita pelajari untuk N bilangan asli. Oke. Sekarang cara menentukan rumus suku ke N gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah mencermati suku ke-1-nya 20, suku kedua 24 dan seterusnya. Bedanya adalah 4. Bagaimana menentukan rumus suku ke N untuk barisan bilangan aritmetika ini? Kita bisa menggunakan tabel bantuan. Oke, kita lihat di sini ada 3 kolom ya. Suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Bilangannya ini suku ke-1 20, suku keduanya 24, ketiganya 28, keempatnya 32, kelimanya tambah 4 ya 36, ke N-nya namanya N ya nggak tahu nanti berapa gitu ya. Kemudian ini diperoleh dari mana 20 ini gitu kan. Nah, cara paling singkat kita bisa melihat, dilihat dulu bedanya. Nih bedanya 4, berarti di sini 4 semua. Pastikan begitu kalau barisan aritmetik ya. Jadi beda taruh di depan sini 4. Kalau bedanya negatif 5 misalnya, ya ini negatif 5. Bedanya tambah 17 ya, sini 17 gitu. Kali di sini urutan bilangan asli, berarti mulai dari 1, 2, 3, nanti kita lihat ya. Dari sini 1, 2, kali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Tambah 16. Nah, 16 ini dari mana? Dihitung yang pertama ini. Ini kan suku pertamanya saja dulu ya. Yang dilihat pada suku pertama. Jadi 4 kali 1 kan 4 ya.
Ditambah berapa agar jadi 20? Tambah 16 gitu. Sekarang kita lihat yang titik-titik kedua ini bagaimana. Tentu tadi dilihat suku kedua, berarti 4 kali 2. Nah, agar jadi 24 ditambah berapa? Ya ditambah 16. 4 kali 3 tambah 16. 4 kali 4 tambah 16, hasilnya 32 kan? 4 kali 5 tambah 16, hasilnya 36 ya. Nah sekarang kalau N berarti 4 kali N kan gitu. N ini suku ke N berarti 4 kali N tambah 16. Jadi suku ke N nya adalah UN sama dengan 4 kali N itu bisa ditulis 4N tambah 16. Inilah cara menentukan suku ke N ya, menggunakan tabel. Gitu, kita lihat lagi berikutnya barisan yang lain misalnya, yaitu contohnya 80, 75, 70, 65 dan seterusnya. Ini suku pertamanya 80, bedanya berapa? Negatif 5. Oke. Bagaimana suku ke N-nya? Ya, kita lihat. Kita pakai tabel ya. Oke. Suku ke 1, kedua, ketiga dan seterusnya, buat tabelnya, bilangannya 80, 75, 70, 65, 60 dan seterusnya. Nah, di sini kita ya akan melihat bagaimana menentukan suku ke N-nya. Nah, tadi bedanya negatif 5, berarti tulis di sini negatif 5 semua ya. Oke. Kali berapa urut dari sini? Suku ke 1 berarti kali 1. 5 kali negatif 1 kan negatif 5. Agar jadi 80, negatif 5 kali 8, ya ditambah 85 gitu ya. Oke, 85 ditambah negatif 5 kan 80 gitu. Berarti yang kedua ya negatif 5 kali 2 ditambah 85 terus gitu. Kali 3 ditambah 85, kali 4 ditambah 85, kali 5 ditambah 85. Negatif 5 kali 5 kan negatif 25 tambah 85 adalah 60. Berarti kalau yang ke N gimana? Ya negatif 5 kali N ditambah 85. Sehingga didapat ya, UN sama dengan negatif 5 kali N, ya negatif 5N tambah 85. Atau bisa dikomutatifkan, jadi UN sama dengan 85 dikurang 5N. Ini cara menggunakan tabel. Sekarang kalau menggunakan rumus bagaimana pada barisan atau deret aritmetika? Nih, kita lihat rumus suku ke N untuk barisan atau deret aritmetika itu adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Dengan A itu suku ke 1 atau U1, B itu beda atau selisih, N itu bilangan asli. Dari bentuk ini contoh yang awal tadi ya, diperoleh A itu suku ke 1 atau U1 adalah 20 nih suku ke 1-nya. Bedanya atau selisihnya itu adalah 4, sehingga UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini rumusnya. Berarti sama dengan UN itu adalah A-nya 20, N kurang 1 tetap, B-nya 4. Jadi 20 tambah N kurang 1 kali 4 sama dengan 20 tambah N kali 4 kan 4N kurang 1 kali 4, hasilnya ya dikurang 4 gitu ya. Sama dengan 4N yang ini tambah 20 dikurangi 4, berarti 4N ditambah 16, sehingga UN sama dengan 4N tambah 16, sama dengan tadi ya. Oke, sekarang yang contoh kedua tadi kalau menggunakan rumus sama sebenarnya ya. Rumusnya ini UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini diketahui A-nya atau suku ke-1-nya itu adalah 80. B-nya atau bedanya adalah negatif 5 ini kan. Sehingga dimasukkan ke dalam rumus ini. UN sama dengan A-nya ada 80 tambah N kurang 1 kali negatif 5 kan gitu. 80 N kali negatif 5 ya negatif 5N atau kurang 5N. Negatif kali negatif positif ya, 1 kali 5 5. Jadi negatif 5N ininya 80 tambah 5 gitu kan, negatif 5N tambah 85 atau 85 dikurang 5N, sehingga diperoleh UN sama dengan 85 dikurang 5N. Oke, lanjut contoh soal dan pembahasan nih. Tentukan suku ke 30 pada barisan 5, 9, 13, 17, 21 dan seterusnya.
Saya kira nggak terlalu sulit ya. Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Pada barisan ini 5, 9, 13, 17, 21, bedanya adalah 4. Sama semua ya bedanya. Oke. Yang diketahui adalah A-nya 5, ini 5 atau ini hanya 5. B-nya 4 sehingga N-nya 30 karena suku ke 30 ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya suku ke 30. Berarti U30 sama dengan A-nya 5 ini, B-nya 4, N-nya 30 gitu. Tinggal ganti-ganti saja ya. Disubstitusikan sehingga didapat 5 30 kurangi 1 29 kali 4 gitu ya. Sama dengan 5 ditambah 116 berarti 121. Sehingga suku ke 30 pada barisan ini adalah 121. Ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Oke. Suku ke-5 dan ke-9 barisan aritmetika adalah 31 dan 59. Suku ke-12-nya adalah berapa? Gitu. Oke. Alternatif penyelesaiannya yang diketahui apa? U5 sama dengan 31. Ini suku ke-5 kan U5 ya. Sama dengan 31. Sama dengan A tambah 4B. Dari mana ini? Ya tinggal dimasukkan tadi. Kalau UN kan sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti kalau U5 kan A tambah N-nya 5 kurangi 1 kan 4 kali B. Jadi A tambah 4B begitu ya. U9 sama dengan 59 ini. Nah, sama dengan A tambah 8B. Prosesnya sama dengan di sini tadi. Kemudian yang ditanyakan U12 berapa? Nah, ini. Dari yang pertama ini kan A tambah 4B sama dengan 31. Dikomutatifkan ya. A tambah 8B sama dengan 59 dari sini ya. Nah, ini kita menggunakan sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikannya. A dengan A bisa dikurangkan, hasilnya 0 ya. 4B dikurang 8B berarti negatif 4B. 31 dikurangi 59 adalah negatif 28. Sehingga B-nya berapa? Ya, negatif 4B sama dengan negatif 28. Berarti B-nya sama dengan 7. Oke, dari mana? Ya negatif 28 dibagi negatif 4. A tambah 4B sama dengan 31. Kita substitusi saja biar cepat. A tambah 4B, B-nya 7 kan. 4 kali B sama dengan 31. A tambah 28 sama dengan 31. A-nya sama dengan 3. Dari mana? 31 dikurangi 28. Sehingga U12 itu kan A tambah 11B toh? Ya berarti A-nya 3 ini, B-nya 7. Tinggal masukkan aja 3 tambah 11 kali 7. 3 tambah 77 sama dengan 80. Jadi suku ke-12-nya adalah 80. Oke, kita lanjutkan. Sekarang deret aritmetika. Nah, ini masih menggunakan ilustrasi tadi. Misalnya kita ingin menghitung jumlah kursi keseluruhan di dalam gedung dewan ini bagaimana, gitu kan? Oke, berapa ya jumlah kursi dalam ruangan? Kita maka harus menjumlah kan? 20 tambah 24 tambah 28 tambah 32 tambah 36 tambah 40 tambah 44 tambah terus sampai akhir sampai ditambah 104 gitu. Maka pertama kita harus tahu itu berapa suku semuanya, atau ada berapa baris kursinya, atau 104 ini urutan atau atau suku keberapa. Itu yang harus kita ketahui. Ya, dari UN sama dengan 4N tambah 16 tadi kita sudah tahu, sudah mendapat rumus UN-nya. Maka 104 sama dengan 4N ditambah 16. Berarti 4N sama dengan 88, N-nya adalah 22. Jadi semuanya itu ada 22 baris kursi. Atau 104 ini adalah baris kursi ke 22. Gitu kan? Maka mencari jumlah kursinya bisa dengan menjumlahkan 2 kali dengan urutan dibalik. Jadi 20 tambah 24 tambah 28 tambah 32 tambah 36 tambah sampai tambah 104. Yang berikutnya dibalik. 104 tambah dikurangi 4 ya. 100 tambah 96 tambah 92 tambah 88 tambah 20. Ini kalau dijumlahkan masing-masing suku ini, suku pertama dengan suku terakhir gitu, adalah 124 tambah 124 dan seterusnya sama. Semuanya sama, yaitu 124 ada sebanyak 22 kan gitu. 22 kali berarti diperoleh 22 kali 124, 2728. Karena menjumlahnya tadi 2 kali kan ini, maka jumlah kursi itu setengahnya saja, yaitu
1364 kursi. Selain itu kita juga bisa menggunakan rumus SN ya. Ini ada 2 SN, yaitu N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B, atau bisa juga SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN gitu. Kita lihat ya contohnya menggunakan rumus ya. Oke. Pada deret ini maka A-nya 20 nih A, B-nya bedanya 4, dari UN sama dengan 4N tambah 16, maka N-nya 22. Kita gunakan rumus yang pertama untuk percobaan ya. Maka SN S22 karena N-nya 22 sama dengan 22 per 2 kali 2 kali 20, ini 2 A-nya 20 ya, 2 kali 20 tambah 22, ini dari mana? N-nya kan, ini N-nya 22 dikurangi 1 ini rumusnya, kali bedanya 4, ini bedanya 4, sehingga diperoleh 11 kali 40 ditambah 21 kali 4, 11 kali 124 sama dengan 1364. Jadi total kursinya 1364 kursi itu ya. Nah ini rangkumannya. Di antaranya adalah barisan aritmetika memiliki beda atau selisih antar suku yang tetap, barisan maupun deret aritmetika ya. Kemudian rumus suku ke N barisan aritmetika adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini juga berlaku pada deret aritmetika. Jika diketahui dua suku pada barisan aritmetika, maka kita dapat menentukan suku-suku lainnya dengan salah satu alternatif menggunakan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dapat menggunakan rumus ini, SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Itu ya. Nah ini nanti bisa kalian coba secara mandiri ya, walaupun ini bukan tugas ya. Oke, silahkan nanti dicoba secara mandiri. Nah, sekedar mengingatkan bahwa pada video keempat kita akan membahas materi barisan geometri. Oke, tetap semangat, terus belajar, jangan sungkan bertanya, jangan malu memberitahu sesama. Ada pertanyaan, boleh tuliskan dalam komentar atau di LMS GC kita. Selamat belajar sepanjang hayat. Oke, saya akhiri, salam dan bahagia.